Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Mars, apa kabarnya? Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oh iya Frank, tahu nggak ada apa di 17 Ramadan? Jadi gini, setelah umat Islam mengalami intimidasi, kesulitan, dan duka meninggalkan kampung halaman mereka di Mekah, meninggalkan harta dan keluarga di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan rencana penyergapan kafilah Quraisy. Hal itu merupakan respon dari permusuhan yang mereka lakukan selama ini. Para sahabat Muhajirin dan Ansor pun berkumpul dan bersiaga melakukan penyergapan. Namun, rencana dan persiapan matang bukanlah sesuatu yang pasti terjadi. Manusia sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hanya mampu berencana, namun Allah Subhanahu Wa Taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Penyergapan gagal. Kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb berhasil melarikan diri. Malah Quraisy berbalik melakukan persiapan matang untuk berperang. Mereka hendak memberi pelajaran kelompok kecil kaum muslimin agar orang-orang sejazirah Arab jangan pernah meremehkan Quraisy. Begitu kata Abu Jahal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya keluar dari Madinah pada tanggal 12 Ramadan tahun 2 Hijriah. Beliau tidak mewajibkan setiap kaum muslimin untuk ambil bagian menuju Badar, karena keberangkatan ini hanya bertujuan menyergap kafilah Quraisy, bukan untuk berperang. Hanya untuk menghadang kafilah yang membawa 1000 onta, 50.000 dinar emas, dan hanya dijaga oleh 40 orang. Tentu saja hal ini sebagai balasan dari perbuatan Quraisy yang telah merampas harta mereka selama di Mekah. Namun sayang, rencana ini berhasil diketahui Abu Sufyan. Ia pun mengubah rute kafilahnya. Oh iya teman-teman, ini bukanlah pembalasan dendam, tapi ini merupakan respon dan sebagai sesuatu yang harus ditegakkan. Jika kalian memiliki harga diri, jika direndahkan pastikan harus ditegakkan pun Nabi Muhammad SAW dan juga para umatnya. Mengetahui pergerakan umat Islam dari Madinah, Quraisy segera menyiapkan pasukan besar untuk berperang. Mereka membawa 1.300 pasukan, 600 diantaranya pasukan berbaju besi, dan 100 diantaranya penunggang kuda. Mereka juga membawa onta dalam jumlah yang besar. Sementara kaum muslimin hanya berjumlah 314 orang, ada yang mengatakan 319 orang, 83 diantaranya adalah kaum muhajirin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk khusyuk bermunajat kepada Rabb-Nya, memohon pertolongan kepada Maha Penolong. Beliau berdoa, Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Hadis riwayat Muslim nomor 1763. Sampai-sampai rida beliau terjatuh dari pundaknya karena begitu tingginya beliau mengangkat tangannya ke arah langit. Melihat keadaan demikian, Abu Bakar merasa tak sampai hati. Ia taruh kembali rida Nabi SAW di atas pundaknya dan menekapkannya. Kemudian Abu Bakar berkata, Wahai Nabi Allah, munajatmu kepada Rabb-Mu telah mencukupi. Dia pasti memenuhi apa yang Dia janjikan kepadamu. Nabi SAW pun keluar dari tendanya, kemudian membacakan firman Allah. Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang. Quran Surah Al-Qamar ayat 45. Perang besar pertama ini pun dimenangkan oleh kaum muslimin. 70 orang-orang musyrik tewas di medan Badar. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Dari pihak kaum muslimin, 14 orang menemui syahidnya, 6 orang muhajirin, dan 8 orang ansor. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Ar-Rahiq Al-Maktum oleh Al-Mubarakfuri, halaman 197-201. Kemenangan ini benar-benar berdampak positif terhadap kaum muslimin. Ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran orang-orang yang beriman.
orang-orang Arab pun segan terhadap negara Madinah. Sebagaimana orang-orang Quraisy tidak lagi meremehkan kaum muslimin dan terus-menerus menganggap mereka lemah. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya video ini menjadi amal jariah.